Shalom Bapak Ibu, Shalom semuanya. Saya berdoa kita semua dalam kondisi sehat dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Khotbah video kali ini tentang pakaian imam besar. Selamat menyaksikan. Pakaian imam besar. Salah satu dari banyak gelar yang diberikan kepada Tuhan Yesus adalah imam besar. Ibrani 8 ayat 1. Untuk mengerti gelar ini, kita harus mengerti peran dan arti dari imam besar di masa perjanjian lama. Tuhan ingin agar semua anak-anaknya bisa masuk ke dalam hadiratnya di bait Allah. Tetapi dosa manusia yang menjadi penghalang dan pemisah antara Allah dan manusia. Sebagai gantinya, Allah mengangkat imam besar yang menjadi pengantara bagi orang Israel. Untuk membantu mengerti peran imam besar bagi orang Israel, Allah membuat pakaian imam besar bagi Harun dan pakaian imam bagi anak-anaknya Harun. Pakaian imam besar itu menunjuk kepada peran Tuhan Yesus bagi orang Kristen. Firman Allah kepada Musa, "Engkau harus menyuruh abangmu Harun bersama-sama dengan anak-anaknya datang kepadamu dari tengah-tengah orang Israel untuk memegang jabatan imam bagiku. Harun dan anak-anak Harun, yakni Nadab, Abihu, Eleazar dan Itamar. Haruslah engkau membuat pakaian kudus bagi Harun abangmu sebagai perhiasan kemuliaan." Keluaran 28 ayat 1 sampai dengan 2. Musa mengurapi Harun dan anak-anaknya untuk memegang jabatan imam bagi Allah. Allah juga menyuruh dibuatkan pakaian khusus imam kepada mereka sebagai perhiasan kemuliaan. Dalam Alkitab King James Version, sebagai kemuliaan dan sebagai keindahan. Pakaian imam ini bukanlah ide dan rancangan Musa, tetapi ide dan rancangan Allah dengan memberikan roh keahlian kepada orang-orang yang akan mengerjakannya. Selain membuat pakaian imam besar Harun, juga dibuat pakaian imam bagi anak-anaknya Harun. Secara umum pakaian imam besar dan imam-imam terdiri dari celana lenan, jubah lenan, tali pinggang, dan serban. Tetapi pakaian imam besar ada tambahan jubah efod biru, efod, tutup dada, dan mahkota patah emas. Ikat pinggang imam besar juga penuh warna, yang berbeda dari imam-imam yang berwarna putih saja. Tugas utama dari imam adalah memberi korban penebus dosa orang Israel kepada Allah. Imam-imam membantu orang Israel memberi korban penebus dosa di mezbah korban bakaran. Sedangkan imam besar setiap tahun pada hari pendamaian atau Yom Kippur membawa korban penebus dosa ke ruang Maha Kudus. Sedangkan Tuhan Yesus sebagai imam besar agung kita membawa darahnya sendiri sekali untuk selamanya sebagai penebus dosa. Ibrani 9 ayat 12. Harun dan anak-anaknya harus memakai pakaian imam ketika masuk ke dalam kemah pertemuan dan datang ke mezbah dupa untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus. Jika tidak, mereka mati. Keluaran 28 ayat 43. Banyak orang salah dengan berkata bahwa imam besar memakai pakaian imam besar ketika masuk ke ruang Maha Kudus. Itu tidak benar. Firman Allah jelas berkata, ia harus mengenakan kemeja lenan yang kudus, dan ia harus menutupi auratnya dengan celana lenan, dan ia harus memakai ikat pinggang lenan dan berlilitkan serban lenan. Imamat 16 ayat 4. Jadi imam besar memakai pakaian imam biasa ketika masuk ke ruang Maha Kudus. Tuhan Yesus tidak memakai pakaian imam besar sewaktu di bumi dan di sorga. Pakaian imam besar itu adalah cara Allah agar kita mengerti sikap dan posisi kita di dalam Yesus di hadapan Allah. Imam besar memakai pakaiannya secara lengkap ketika sehari-hari berada di dalam halaman bait Allah dan di ruang kudus bait Allah. Ketika masuk ke ruang Maha Kudus setiap tahun, imam besar perjanjian lama memakai pakaian imam biasa, karena imam besar yang sejati, yang agung adalah Tuhan Yesus. Ketika Yesus turun ke dunia, Yesus mewakili Allah kepada manusia. Ini terbukti Yesus berkata, "Aku diutus Bapa." Jadi ketika Tuhan Yesus di sorga, Yesus mewakili manusia di hadapan Allah. Yesus ada untuk kebaikan dan keuntungan kita orang Kristen.
Mungkin imam besar bertugas meniup sangkakala pada hari Yobel, hari pembebasan setiap 50 tahun. Ini hari khusus dan spesial, lebih dari hari pendamaian setiap tahun, di mana imam besar masuk ke ruang Maha Kudus untuk memberikan korban darah penebus dosa bagi bangsa Israel. Kita akan lihat dan bahas satu persatu bagian-bagian dari pakaian imam besar, mulai dari yang paling dalam sampai yang paling luar. Celana lenan. Pertama, celana lenan. Firman Allah, buatlah celana-celana lenan bagi mereka untuk menutupi daging auratnya, atau ketelanjangan versi New King James Version. Celana itu haruslah dari pinggang sampai paha panjangnya. Keluaran 28 ayat 42. Inilah bagian paling dalam dari pakaian imam besar dan imam-imam lainnya. Yang kedua, kemeja lenan. Firman Allah, haruslah engkau menenun kemeja dengan ada raginya. Keluaran 28 ayat 39. Kemeja lenan sebagaimana celana lenan berwarna putih, yang berarti kekudusan. Jadi seluruh hidup orang Kristen dibungkus oleh kekudusan Yesus. Segala dosa kita telah dibasuh sempurna oleh darah Yesus sekali untuk selamanya, sehingga kita menjadi maha kudus. Ada dua bukti kita telah menjadi maha kudus. Pertama, Roh Kudus turun dan memenuhi kita selamanya, sehingga kita menjadi bait Roh Kudus. 1 Korintus 6 ayat 19. Yang kedua, kita penuh keberanian masuk ke tata Allah, tata kasih karunia yang ada di ruang Maha Kudus. Ibrani 4 ayat 16 dan Ibrani 10 ayat 19, New King James Version. Kemeja lenan ini tanpa jahitan dan menutupi sebagian besar dari tubuh imam, mulai dari leher sampai dekat mata kaki. Kemeja lenan dipakai oleh imam besar dan imam-imam lainnya. Yang ketiga, ikat pinggang. Firman Allah, haruslah kau buat ikat pinggang dari tenunan yang berwarna-warna. Juga bagi anak-anak Harun, haruslah kau buat kemeja-kemeja, dan haruslah kau buat ikat-ikat pinggang bagi mereka. Keluaran 28 ayat 39 sampai dengan 40. Bagi imam besar, ikat pinggangnya berupa tenunan dari 5 warna benang: warna emas, warna biru, warna ungu, warna merah, dan warna putih. Sedangkan untuk imam-imam biasa berupa kain berwarna putih. Ikat pinggang ini berguna untuk mengikat semua pakaian, yang berarti mempersatukan semua fungsi dari pakaian imam. Tali pinggang gambaran pelayanan. Di sorga, walaupun Yesus penuh dengan kemuliaan dan penuh dengan kuasa, tetapi dia bertali pinggang emas, yang berarti ingin melayani kita. Ketika Petrus menolak dibasuh kakinya oleh Yesus, Yesus berkata, dia tidak akan menjadi bagian dari dia. Kita tidak bisa melayani tanpa lebih dulu menerima pelayanan Yesus, karena secara rohani kita bangkrut dan kosong. Yesus berkenan kepada Maria yang menerima pelayanan Yesus, tetapi tidak berkenan kepada Marta yang sibuk melayani Yesus. Ketika saatnya Maria melayani, dia melayani dengan mengurapi Yesus, dan pelayanannya besar. Ketika Yesus bertemu dengan seorang wanita Samaria di sebuah sumur, dia sedang kelelahan dan lapar. Tetapi setelah melayani wanita Samaria itu, Yesus menjadi segar dan kuat kembali. Manusia berbeda. Ketika orang mengambil dari dia, maka dia akan semakin lemah dan kosong. Tetapi Tuhan sebaliknya. Mari orang Kristen, kita melayani dari kepenuhan kita, bukan dari kekosongan kita. Jika kita melayani dari kekosongan, maka kita melayani dalam kemarahan, seperti tong kosong nyaring bunyinya. Kita akan banyak mengomel ketika menghadapi kendala dalam pelayanan. Tetapi ketika kita melayani dalam kepenuhan, maka pelayanan kita memberi dan siap berkorban. Tuhan Yesus berkata, kamu telah menerima dengan gratis, maka engkau harus memberi dengan gratis. Matius 10 ayat 8b. Tetapi jika orang mendapatkan berkat dengan membayar harga, maka dia akan memasang tarif dalam pelayanannya. Jika orang menerima kelimpahan dari Allah, maka dia akan melayani dengan kelimpahan. Tetapi orang yang menerima terbatas akan melayani dengan terbatas juga. Yang keempat, baju efod biru. Firman Allah, haruslah kau buat gamis baju efod dari kain ungu tua seluruhnya. Keluaran 28 ayat 31.
Kain ungu tua dalam Alkitab New King James Version adalah blue atau warna biru. Warna biru adalah warna langit yang menjadi gambaran sorga. Juga warna biru adalah warna anugerah. Ini artinya Tuhan Yesus turun dari sorga untuk memberikan orang Kristen anugerah Allah. Allah memberi catatan. Lehernya haruslah di tengah-tengahnya. Lehernya itu harus mempunyai pinggiran sekelilingnya, buatan tukang tenun. Seperti leher baju zirah haruslah lehernya itu, supaya jangan koyak. Keluaran 28 ayat 32. Ini menjadi gambaran Allah tidak ingin anugerah Allah terkoyak. Allah ingin anugerah Allah terus membungkus orang Kristen. Orang Israel punya kebiasaan, jika mengalami kesedihan yang sangat luar biasa, mereka akan mengoyak pakaian mereka. Tetapi imam besar tidak boleh mengoyak pakaiannya. Ketika dua anak Harun dibunuh Allah akibat membawa api asing, dia tidak boleh mengoyak pakaiannya. Pakaian imam besar juga sebagai perlindungannya. Harun sebenarnya pernah melakukan dua dosa. Pertama, Harun membuat patung lembu emas yang disembah oleh orang Israel. Orang Israel dihukum sehingga mati 3.000 orang, sedangkan Harun tidak beroleh hukuman apapun. Ketika Harun dan Miriam mengejek Musa, Miriam dihukum Allah dengan kusta, sedangkan Harun dibebaskan dari hukuman. Tetapi ketika Musa disuruh Allah melepaskan pakaian imam besar dari Harun di Gunung Hor, saat itulah Harun mati. Sekarang orang Kristen punya jubah kebenaran, Yesus, yang memberi kita perlindungan maksimal dari Allah. Ketika Tuhan Yesus diadili di mahkamah agama, setelah ia ditangkap imam besar Kayafas menginterogasi Yesus dan mengoyak pakaian imam besarnya, maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatannya." Matius 26 ayat 65. Ketika Kayafas mengoyak pakaian imam besarnya, maka saat itu keimaman hukum Taurat berakhir di hadapan imam besar anugerah Tuhan Yesus. Bahkan beberapa jam kemudian, ketika Yesus mati, ruang Maha Kudus roboh dan tabir bait Allah robek dari atas ke bawah. Maka saat itu bait Allah buatan tangan manusia berakhir, digantikan oleh bait Allah sejati, yaitu Tuhan Yesus dan juga orang Kristen. 1 Korintus 3 ayat 16. Baju efod biru merupakan jubah tanpa lengan dan tanpa jahitan. Di bagian bawah dari baju efod biru ini tergantung lonceng-lonceng dan hiasan-hiasan buah delima yang terbuat dari pintalan benang biru, benang ungu, dan benang merah. Yang kelima, buah delima dan lonceng. Firman Allah, "Pada ujung gamis itu haruslah kau buat buah delima dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmisi pada sekeliling ujung gamis itu, dan diantaranya berselang-seling giring-giring emas, sehingga satu giring-giring emas dan satu buah delima selalu berselang-seling pada ujung gamis itu. Haruslah gamis itu dipakai Harun apabila ia menyelenggarakan kebaktian, dan bunyinya harus kedengaran apabila ia masuk ke dalam tempat kudus di hadapan Tuhan, dan apabila ia keluar pula, supaya ia jangan mati." Keluaran 28 ayat 33 sampai dengan 35. Lonceng pada baju efod biru berbunyi ketika imam besar berjalan, gambaran kedatangan Tuhan Yesus membawa kabar baik. Mungkin karena itu dahulu gereja mempunyai lonceng besar di menara gereja untuk memberitahukan kabar baik kepada dunia. Yesus datang membawa kabar baik kepada orang miskin, kabar pembebasan bagi orang tawanan, penglihatan bagi orang buta, kabar pembebasan bagi orang tertindas, dan berita tahun rahmat Tuhan telah datang. Lukas 4 ayat 18 sampai dengan 19. Buah delima adalah buah yang mempunyai ratusan biji di dalam buahnya. Ini gambaran kesuburan dan kelimpahan. Imam besar gambaran Tuhan Yesus yang datang untuk memberi hidup yang berkelimpahan bagi kita. Yohanes 10 ayat 10b. Ada yang berkata lonceng pada baju efod biru itu untuk menunjukkan imam besar masih hidup atau sudah mati ketika berada di ruang Maha Kudus.
Jika loncengnya masih berbunyi, berarti imam besar masih bergerak dan hidup. Tetapi jika lonceng sudah tidak terdengar lagi bunyinya, berarti imam besar sudah mati. Itu tidak benar, karena ketika imam besar masuk ke ruang Maha Kudus, dia tidak memakai baju efod biru, tetapi baju lenan putih, celana pendek, tali pinggang putih, dan serban putih seperti pakaian imam biasa. Imamat 16 ayat 4. Tidak ada catatan orang Israel bahwa imam besar pernah mati di ruang Maha Kudus. Yang keenam, efod, pengikat, dan 2 permata krisopras. Allah memberi perintah kepada Musa untuk membuat efod, sabuk pengikat efod, dan menaruh 2 permata krisopras di bahu imam besar. Keluaran 28 ayat 6 sampai dengan 14. Baju efod atau disebut efod saja berupa rompi yang dipakai di luar dari baju efod biru. Efod dan sabuk pengikat efod dipintal dari 5 jenis benang, yaitu warna emas, warna ungu tua atau biru versi New King James, kain ungu muda atau ungu New King James Version, kirmisi atau merah New King James Version, dan lenan halus atau putih New King James Version. 5 jenis warna benang ini punya arti. Emas berarti kebenaran, biru berarti surga atau langit atau anugerah, ungu berarti kerajaan, merah berarti manusia atau pengorbanan, dan putih berarti kekudusan. Kelima benang ini dipintal menjadi satu, yang berarti kebenaran Allah dari surga membawa anugerah sehingga manusia oleh pengorbanan Yesus menjadi kudus sehingga bisa menjadi raja. Ketika warna merah dicampur dengan warna biru, maka akan dihasilkan warna ungu. Ini punya arti ketika manusia yang digambarkan berdarah merah menerima Tuhan Yesus yang digambarkan warna biru yang berasal dari surga, maka orang Kristen akan menjadi anak-anak kerajaan Allah yang digambarkan oleh warna ungu. Orang Kristen adalah imamat yang rajani, imam dan raja di hadapan Allah. Wahyu 1 ayat 6. 2 batu krisopras terletak pada sabuk pengikat efod yang bertuliskan masing-masing 6 nama suku Israel sebagai pengingat bagi Allah. Kedua batu ini diikat oleh ikatan emas yang menjadi gambaran ke-12 suku Israel dibenarkan di hadapan Allah. Firman Allah, kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesaya 9 ayat 3 dan 5. Yesus telah mematahkan kuk yang menekan di bahu kita, digantikan kuk Yesus yang enak dan ringan. Matius 11 ayat 30. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Artinya, kita orang Kristen yang ada di bahu Yesus diprogramkan Tuhan untuk memerintah dalam kehidupan kita. Kita tidak lagi diperhamba oleh setan, oleh penyakit, oleh resesi, dan segala keterikatan. Kita sekarang telah dibebaskan Yesus untuk memerintah di dalam hidup. Nama suku-suku Israel diukir pada batu krisopras. Pada batu krisopras di bahu kanan terukir nama Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, dan Naftali. Sedangkan pada batu krisopras di bahu kiri terukir nama Gad, Asher, Isyakar, Zebulon, Yusuf, dan Benjamin. Gambaran nama kita terukir di bahunya Yesus sehingga tidak bisa terpisah dari kasih Allah dalam Kristus. Yang ketujuh, tutup dada dan 12 permata. Allah memerintahkan Musa untuk membuat tutup dada. Keluaran 28 ayat 15 sampai dengan 30. Tutup dada ini memiliki panjang dan lebar sejengkal, memiliki 12 permata yang berbeda dengan latar emas yang dikaitkan pada tutup dada. Setiap permata diukir setiap nama dari 12 suku Israel. Tutup dada itu dilipat 2 untuk menjadi sebuah kantong tempat Urim dan Tumim disimpan. Bahan dari tutup dada sama dengan
sama seperti efod, dipintal dari benang emas, benang biru, benang ungu, benang merah, dan benang lenan putih. Tutup dada itu diikatkan ke sabuk pengikat efod di bahu, tempat dua permata krisopras. Dan tutup dada sebelah bawah diikatkan dengan pita biru kepada efod, sehingga tutup dada itu tidak bergeser-geser. Ada yang berkata, warna dari 12 permata di tutup dada ini bermacam-macam dan menjadi warna dari setiap suku. Setiap permata dipasang pada tatahannya. Ini menjadi gambaran orang Kristen adalah anggota tubuh Kristus yang melekat pada satu tubuh Kristus. Roma 12 ayat 5. Permata-permata di tutup dada itu diperoleh orang Israel dari orang Mesir di saat Paskah, ketika mereka keluar dari Mesir. Maka ketika Allah melihat tutup dada imam besar, Allah melihat tulisan nama Israel dari tulisan Ibrani dan permata Mesir. Ini gambaran di hati Yesus ada orang Kristen yang terdiri dari orang Israel dan orang non-Israel. Demikianlah di atas jantungnya harus dibawa Harun nama para anak Israel pada tutup dada pernyataan keputusan itu apabila ia masuk ke dalam tempat kudus, supaya menjadi tanda peringatan yang tetap di hadapan Tuhan. Keluaran 28 ayat 29. Tutup dada adalah bagian yang paling mahal dan berharga dari pakaian imam besar, karena punya 12 permata yang sangat mahal. Ke-12 permata ini diukirkan nama-nama anak Israel sehingga tidak mudah terhapus. Allah mendesain tutup dada ini agar nama anak-anak Israel selalu di hatinya imam besar dan menjadi peringatan yang kekal di hadapan Tuhan. Ini menjadi gambaran nama-nama kita orang Kristen ada di hatinya Yesus dan dibawa kemanapun Yesus berada. Sekarang Yesus di surga, maka kita ada di hati dan dalam pemeliharaan Tuhan. Permata yang mahal dan unik ini menjadi gambaran kita di hadapan Allah. Kita bukan lagi orang-orang berdosa dan kotor, tetapi telah menjadi permata-permata yang indah dan mahal di hadapan Allah. Hampir semua permata berasal dari tempat yang kotor dan gelap, tetapi setelah ditambang, dicuci, dipoles, dan diproses, akhirnya menjadi permata yang mahal dan berkilau. Demikian juga kita, semula berasal dari kegelapan, tetapi diambil Yesus masuk ke dalam terangnya yang ajaib. 1 Petrus 2 ayat 9. Kita tidak dianggap sama oleh Tuhan, tetapi dipandang unik, pribadi lepas pribadi. Orang Israel sangat takut datang ke hadirat Allah karena mereka kotor dan bau oleh dosa. Tetapi orang Kristen telah ditebus sempurna dan selamanya oleh darah Yesus, sehingga kita seperti permata. Kita tidak perlu takut datang seperti orang Israel, tetapi kita penuh keberanian datang ke tata kasih karunia Allah. Kita memantulkan sinar kemuliaan Allah. Kita akan beroleh rahmat, kasih karunia, dan pertolongan Allah. Ibrani 4 ayat 16. Iblis tidak ingin kita orang Kristen tahu bahwa kita seperti permata di hadapan Allah. Iblis selalu berusaha mendakwa kita atas segala dosa kita. Dahulu iblis mendakwa manusia di hadapan Allah, tetapi setelah Tuhan Yesus mati, bangkit, dan naik ke surga, iblis dilempar ke bumi, sehingga iblis langsung mendakwa kita seperti singa yang mengaum. 1 Petrus 5 ayat 8. Iblis dahulu bisa mendakwa kita di hadapan Allah karena Adam setelah jatuh dosa memberi posisinya kepada iblis. Sekarang Yesus yang berdiri di hadapan Allah untuk membela kita. 1 Yohanes 2 ayat 1. Yesus membawa darahnya ke surga untuk membersihkan bekas-bekas dosa yang ditinggalkan oleh iblis. Tutup dada membawa kita kemanapun Yesus berada. Yesus duduk di kanan tatala, kita pun demikian. Sehingga sebagaimana Yesus di surga, seperti itu juga kita di bumi ini. Yesus memulihkan kita lebih dari yang Adam hilangkan. Mari mata kita jangan berfokus kepada dosa-dosa kita, tetapi kepada Yesus yang telah menebus segala dosa kita. Dan di dalam tutup dada pernyataan keputusan itu haruslah kau taruh Urim dan Tumim. Haruslah itu di atas jantung Harun apabila ia masuk menghadap Tuhan. Dan Harun harus tetap membawa keputusan bagi orang Israel di atas jantungnya
di hadapan Tuhan. Keluaran 28 ayat 30. Tutup dada dilipat dua sehingga membentuk kantong untuk menaruh Urim dan Tumim. Urim dan Tumim adalah suatu benda untuk mengambil keputusan yang digunakan oleh imam besar maupun para imam untuk mendapatkan petunjuk dari Allah. Keluaran 28 ayat 30. Urim dan Tumim adalah dua batu pipi yang berwarna putih disebut Urim yang berarti terang, sedangkan yang berwarna hitam disebut Tumim yang berarti sempurna. Melalui Urim dan Tumim, imam dapat menerangkan kehendak Allah kepada pemimpin Israel. Bilangan 27 ayat 21. Daud pernah dua kali meminta petunjuk Tuhan melalui Urim dan Tumim ketika ia dan orang-orangnya dikejar Raja Saul. 1 Samuel 23 ayat 9 sampai dengan 12. Juga ketika Daud bertanya kepada Tuhan, apakah dia boleh mengejar orang Amalek? 1 Samuel 30 ayat 7 sampai dengan 8. Daud bertanya kepada Allah melalui Urim dan Tumim yang ada di dalam efod. Setelah kematian Daud, Urim dan Tumim tidak digunakan lagi sampai kembali dari pembuangan Babel. Esra 2 ayat 63. Urim dan Tumim adalah terang yang sempurna, menunjuk kepada Tuhan Yesus yang adalah terang dunia. Tuhan Yesus dapat memberi kita petunjuk untuk mengambil keputusan. Tuhan Yesus jauh lebih baik karena Tuhan Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Yohanes 14 ayat 6. Urim dan Tumim ada di hatinya para imam. Maka keputusan imam bagi orang Israel adalah keputusan kasih, bukan sewenang-wenang. Yang kedelapan, patam emas dan serban. Firman Allah, juga haruslah engkau membuat patam dari emas murni, dan pada patam itu kau diukirkan seperti meterai kudus bagi Tuhan. Haruslah patam itu engkau beri bertali ungu tua, dan haruslah itu dilekatkan pada serban di sebelah depan serban itu. Patam itu haruslah ada pada dahi Harun, dan Harun harus menanggung akibat kesalahan terhadap segala yang dikuduskan oleh orang Israel, yakni terhadap segala persembahan kudusnya. Maka haruslah patam itu tetap ada pada dahinya, sehingga Tuhan berkenan akan mereka. Keluaran 28 ayat 36 sampai dengan 38. Patam ini berfungsi untuk menguduskan pikiran yang kotor dari orang Israel. Aplikasinya bagi orang Kristen, misal kita sedang beribadah, sedang mengangkat tangan, memuji dan menyembah Tuhan. Tiba-tiba datang jemaat yang terlambat lewat di depan kita. Seorang wanita cantik dengan parfum yang mencolok dan pakaian yang seksi. Pikiran kita tiba-tiba terganggu. Apakah kita akan menurunkan tangan kita? Tidak, lanjutkan saja. Karena imam besar agung kita, Tuhan Yesus, telah menguduskan pikiran kita di hadapan Bapa yang di surga. Ada yang berkata, Tuhan Yesus bermahkota duri untuk menguduskan segala pikiran-pikiran kotor kita. Allah tidak menghakimi kita berdasarkan pikiran kita, tetapi berdasarkan pikiran imam besar kita, Yesus, yang selalu kudus kepada Allah, sehingga kita selalu berkenan kepada Allah. Keluaran 28 ayat 38. Patam itu diikatkan pada serban yang dikenakan oleh imam besar dengan pita biru. Sebenarnya topi imam besar berupa serban yang digulung sekeliling kepala, mirip serban yang dipakai oleh orang India. Dahulu serban ini dipakai oleh orang Israel saat beribadah sebagai penghormatan kepada Allah. Serban juga menunjukkan orang itu kaya atau tidak dari serban yang ia pakai. Tetapi penjajah-penjajah Israel kemudian melarang orang Israel memakai serban itu, sehingga orang Israel sekarang hanya memakai topi kecil atau kippah saat ibadah untuk menghormati Allah. Paulus berkata, kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ibrani 4 ayat 14 sampai dengan 15. Demikianlah khotbah video tentang pakaian imam besar. Semoga khotbah video ini menambah pengetahuan dan meningkatkan iman Bapak Ibu kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.